Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih belum kedengeran ini. Ya, jauh salamnya. Masih pada ngantuk oh. Kita tunjukkan pagi-pagi kita tetap semangat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiq wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita angkat tangan kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho apa yang kita lakukan pagi hari ini. Allah bimbing kita dalam ketaatan. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur akan nikmatnya. Yang punya urusan Allah berikan jalan keluar. Yang punya kesulitan Allah mudahkan. Yang belum dapat jodoh didekatkan jodohnya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita soleh solehah, bahagia kita semua dunia akhirat. Masjid Ad-Dzikra, keluarga besar Ad-Dzikra senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita aminkan sama-sama dan kita mohon kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita ilmu lahir dan batin, dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang saleh dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika shalihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alimin ulama, para asatid, putra murabi kita Ustaz Azka, kita doakan ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan, kekuatan oleh Allah, dan insyaallah akan meneruskan perjuangan murabi kita. Begitupun dengan Ustaz Amar, Ustaz Alvin, dan putra-putri beliau lainnya, kita doakan sehat walafiat panjang umur, istri-istri beliau sehat walafiat panjang umur, semua jemaah yang insyaallah semua kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pagi ini Allah masih berikan kekuatan kepada kita untuk mampu melangkahkan kaki kita ke rumah Allah. Ini perjalanan luar biasa. Yang paling jauh dari mana ini? Ada yang paling jauh, Bekasi. Ada yang dari Bekasi? Subhanallah. Terus selain Bekasi, Jakarta, ada Jakarta? Masya Allah. Dari Masjid Bekasi ke Masjid Ad-Dzikra, ya, perjalanannya luar biasa, ya kan? Insya Allah setiap langkahnya dicatat menjadi amal kebajikan. Kalau yang dekat muter dulu, kalau pengen tambah banyak amalnya muter dulu. Yang di perumahan Ad-Dzikra muter dulu. Wah, ya. Insya Allah setiap langkah kita jauh maupun dekat, yang penting luruskan niat. Ya, kalau niat kita lurus, insya Allah semuanya akan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ingin menjadi hamba-hamba Allah pilihan yang terus bersyukur, yang terus menyembah Allah Subhanahu wa taala,
kapan, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita harus melakukan hal tersebut, insya Allah. Salawat salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi mulia, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan besok semuanya pada umroh, tapi masih ditutup Pak. Ya, tapi masih ditutup, belum boleh ya besok umroh. Ya, besoknya bisa minggu depan, bisa bulan depan, ya, atau kapan saja Allah mau, insya Allah Allah akan berangkatkan kita, ya, insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sekarang kita sudah berada di bulan yang mulia, bulannya Allah, di bulan Rajab. Tanggal berapa sekarang Pak? Nah, tanggal 13. Alhamdulillah kalau jamaah halaqah azikro insyaallah akan tetap ingat, walaupun yang ditanya bulan Hijriah, insyaallah ingat. Kadang-kadang orang kalau ditanya bulan Hijriah tanggal berapa bingung, ngitung dulu. Ya, asal jawab kadang-kadang. Kenapa? Saking lupanya dengan tanggal Hijriah. Ya, bahkan bulan-bulannya pun tidak hafal. Ini di bulan Rajab, bulannya Allah Subhanallah. Waktu zikir kemarin kita pun diajarkan oleh Ustaz Syukur, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Apa istighfarnya diantaranya Pak? Apa istighfarnya diantaranya? Ketika kita masuk bulan Rajab ada amalan istighfar, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu kita baca, ya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Bahkan kita ada doa yang sering kita panjatkan selama bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya, agar kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, kita tadi minta ampun, Rabbighfirli, ya Allah ampuni hamba. Memang kita ini harus sadar, kita ini banyak dosa. Ya, kita ini banyak dosa. Siapa yang nggak punya dosa? Setiap kita punya dosa, itu sudah pasti. Maka kita mohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bahasa murabinya, mata lebih sering melihat yang diharamkan oleh Allah, telinga mendengar hal yang tidak manfaat, mulut berkata kotor, berkata kasar, sumpah, serapah, gibah, fitnah. Dalam hati ada penyakit sombong, sum'ah, ujub, takaburiyah. Tangan pernah mengambil hak orang lain. Dalam perut kita mungkin ada makanan haram, minuman haram, atau mencari dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Kemaluan, pernah berzina. Kaki lebih sering melangkah ke tempat maksiat dibanding ke tempat taat. Ada dosa yang tersembunyi, bahkan terang-terangan. Ini bahasa murabi selalu dalam zikir dibaca, disampaikan seperti itu. Ini apa? Supaya apa? Supaya kita ingat dengan dosa-dosa kita. Maka kita mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, warhamni, ya Allah kasihi sayangi hamba. Minta dikasihi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan penyayang, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Maka kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita pun dengan rahmat Allah bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksa api neraka. Lalu kemudian watub alayya, ya Allah terima taubatku. Kita minta agar taubat kita diterima oleh Allah. Mungkin boleh jadi saat kita bertobat betul kita tidak melakukan maksiat, betul kita melakukan kebaikan, betul kita merubah diri kita. Saat kita bertobat, apakah setelah kita bertobat kita tetap istiqomah atau tidak? Maka kita minta taubat kita agar diterima. Cirinya ketika taubat diterima, maka kita akan terus menerus melakukan kebaikan insya Allah, dan akan terus menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa memang di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala secara langsung mengundang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Rasul itu dibersihkan hatinya, dibersihkan dadanya. Ada pesan setelah kita sudah bersih hati kita, lahir batin kita, jangan lupa tetap dijaga dan harus terus ditanamkan dalam diri kita, diisi hati jiwa raga kita, lahir dan batin kita. Yang pertama, kita isi dengan ilmu. Ya. Ini kan kita sudah tahu tentang kisah Isra Mi'raj. Berarti kalau sudah melakukan Isra Mi'raj,
Isi hati kita dengan ilmu. Makanya ibadahnya harus tambah mantap, sholatnya harus tambah rapi. Kalau dengan ilmu, insya Allah sholat kita akan rapi, akan tumanikna, akan terjaga. Dari mulai kita awal berwudu, ini saya pernah sampaikan ya, dari mulai kita awal berwudu, wudunya pun rapi, apik. Kayak orang dulu kalau wudu apik ya, dijaga betul. Makanya murabi kita mendawamkan apa? Dawamul wudu. Bukan hanya dawamul wudunya nih, kita kadang-kadang dawamul wudu tapi wudunya nggak bener. Ya wudunya nggak bener. Coba perhatikan kalau lagi wudu. Ini pernah dulu saya sampaikan kalau nggak salah ini. Ketika basuh tangan, itu orang basuh tangan di keran itu cuma begini aja, Pak. Ya kan? Jadi dari siku baru ke jari. Dalilnya bukan begitu. Dalilnya itu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang namanya ketika basuh tangan itu bahasanya itu fagsilu wujuhakum, basuh wajahmu, wa aydiyakum, dan tanganmu, ilal marafiq, sampai ke siku. Kalau sampai ke siku, yang dimulai siku duluan atau ujung jari duluan? Halo Pak, kalau berwudu yang dimulai dari ujung jari duluan atau dari siku duluan kalau begitu? Sementara banyak orang sekarang wudunya dari mana dulu? Dari siku dulu baru ke ujung jari. Belum lagi basuh kaki. Basuh kaki itu bahasanya ilal ka'bain, sampai kepada mata kaki. Selama ini orang banyak berwudu bukan ilal ka'bain, tapi begini, mohon maaf. Betul Pak? Ini kan kejadian. Makanya dengan ilmu, segala sesuatu itu dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia dengan ilmu, ingin akhirat dengan ilmu. Wa man arada dunya wal akhirah ardahuma, ya, dunia dan akhirat dengan ilmu. Makanya kewajiban kita belajar. Tolabul ilmi, nuntut ilmu, belajar. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Ya, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Kalau kita merasa wah tenang, ilmu akan datang sendiri, nanti khawatir bukan kita dibimbing oleh Allah, bisa-bisa setan nanti yang bimbing. Banyak kan sekarang orang yang begitu, akhirnya ngomongnya ngaco, nggak jelas tuh. Ya, ngajak orang menjauh dari Allah, bukan mendekat kepada Allah, karena nggak punya ilmu tadi. Kalau waktu yang lalu kan saya sampaikan, orang tuh kalau punya ilmu itu, pasti dia kalau punya harta pun dia akan memanfaatkan hartanya di jalan Allah. Begitupun ketika kita sholat kalau pakai ilmu aman kita, insya Allah selamat, sholatnya benar, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau tidak salah juga saya pernah cerita tentang orang yang anak muda yang nggak punya ilmu, dia pengen sholat ya, karena dia takut dengar tausiah tentang siksa bagi orang-orang yang tidak sholat. Ada kan dalam Quran itu masalakakum fisaqor qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan ya kalian masuk ke dalam neraka? Jawaban mereka qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami tidak melakukan sholat. Ternyata masuk neraka sakor. Neraka sakor itu kalau digambarkan, itu kalau kita masuk ke dalamnya, kulit kita meleleh, tulang kita hancur lebur, kita dimasukkan ke dalam neraka itu, dihancurkan kita sampai kita binasa. Anak muda takut rupanya. Waduh, serem juga. Kalau gitu saya harus sholat ini. Lagi pada nongkrong dengerin ceramah Isra Mi'raj. Kan Isra Mi'raj rata-rata menjelaskan tentang sholat tuh. Kalau gitu saya harus sholat. Wah, ntar nih selesai Isra Mi'raj, kebetulan malam kan acara Isra Mi'rajnya. Nanti selesai Isra Mi'raj, saya akan datang ke rumah Pak Ustadz. Ingin belajar sholat. Datang. Selesai acara jam 12. Datang ke rumah Ustadznya 12:30. Ustadznya udah tidur. Karena ada orang ketok pintu, keluar.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikum, keluar. Waalaikumsalam. Ada apa? Pak Ustaz, tadi saya dengar pengajian lagi acara Isra Mi'raj, ada Ustaz yang menyampaikan katanya kalau orang nggak sholat masuk neraka ya Ustaz. Iya, kenapa emangnya? Kami takut Ustaz, selama ini kami nggak pernah sholat. Ada 3 orang anak muda Pak, kami nggak pernah sholat. Pak Ustaz tolong ajari kami untuk sholat. Kata Ustadznya, ini udah malam, kalau mau belajar sholat besok aja subuh datang ke masjid atau ke musola. Nanya nih anak muda, Pak Ustadz, emang gimana sih sholat itu? Sholat mah gampang, yang penting kamu baris di belakang imam, ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Kata anak muda, kalau gitu gampang dong sholat. Akhirnya, oh ya Pak Ustadz, kalau gitu kami pulang. Besok subuh bangun, ini 3 orang anak muda. Ternyata bangunnya kesiangan. Pas bangun kesiangan sampai masjid, dia telat. Rupanya di masjid itu pas hari itu cuman ada imam doangan sendirian. Ya, imam aja tuh sendirian. Anak muda 3 datang ke masjid. Pas datang ke masjid, waduh, imam udah mulai ini. Gimana nih kita nih, telat. Dengar, kata Ustadz semalam apa? Kita baris di belakang imam, kita ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Bener, anak muda itu rupanya baris di belakang imam. Cuman barisnya karena nggak punya ilmu. Dia tidak seperti orang sholat ke samping, bukan ke samping barisnya, tapi barisnya ke belakang karena nggak punya ilmu. 1, 2, 3, jadi 4 sama imam, baris ke belakang. Setelah baris di belakang imam, ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Imam ruku, ikut ruku. Imam sujud, ikut sujud. Sujud pertama benar. Pas sujud kedua, rupanya ada masalah. Apa masalahnya? Kebetulan itu hari itu masjidnya yang anak muda datangi itu di samping kebun. Nyamuk masuk ke dalam masjid. Pas nyamuk masuk, ternyata nyamuk itu singgah di mata kaki imam. Mata kaki imam digigit luar biasa sakitnya, gatel. Imam nggak kuat, akhirnya imam terpaksa nepak itu nyamuk. Celepet. Tangan imam rupanya kepleset, kena kepala yang di belakang imam. Apa yang dipikirkan oleh orang yang di belakang imam tadi? Pesan Ustadz. Ingat pesan Ustadz. Ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Akhirnya apa yang di belakang imam yang dia lakukan? Dia keplak teman yang belakang, keplak. Kata yang di belakangnya, kok dikeplak ya? Oh iya, dia kan di belakang imam, pasti ini ajaran imam. Akhirnya keplak lagi yang belakang, keplak. Yang paling belakang, pas ngeplak belakang, rupanya nggak ada orang. Bingung dia, kenapa? Dia hitung, imam ngeplak temennya, temennya ngeplak temennya, temennya ngeplak dia. Yang belum kekeplak siapa? Siapa Pak? Imam. Akhirnya yang paling belakang maju, imam lagi sujud, pantatnya dikeplak, celepet. Karena ini orang nggak punya ilmu nih. Imamnya penakut lagi Pak. Kata imam tadi perasaan sholat sendiri, nggak ada orang. Kenapa ada yang mukul begini? Jangan-jangan ini jin. Akhirnya kabur imam. Biasanya kalau di masjid-masjid kampung ada jendela tuh. Itu saking refleksnya imam loncat lewat jendela Pak. Pas loncat lewat jendela, itu yang di belakang imam ngeliat, loh kok itu imam loncat lewat jendela? Ingat pesan Ustaz, ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Akhirnya itu yang di belakang imam ikut loncat lewat jendela. Semuanya ikut loncat. Imam lari kenceng, dikejar kenceng. Sampai-sampai imam kocar kacir. Imam akhirnya kecapean, duduklah tuh imam. Saking capeknya duduk imam. Pas duduk anak muda itu nyamperin, langsung ngomong begini, Pak. Aduh, Pak Imam, tahu begini saya nggak mau ikut sholat. Emang kenapa? Karena kata Pak Ustadz, sholat itu harus ngikutin imam. Ternyata Pak Imam tadi loncat lewat jendela, saya ikut loncat. Pak Imam lari, saya harus ikut lari. Capek ternyata sholat. Kalau gitu saya nggak mau sholat lagi. Ini orang kalau nggak punya ilmu itu bisa bahaya seperti ini.
Mohon maaf, ini cerita memang bukan cerita bukan cerita yang nyata, tapi ini bisa kejadian kalau orang nggak punya ilmu. Ya, kalau orang nggak punya ilmu kan ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Benar tuh, imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, bisa-bisa dia makmum ikut-ikutan juga. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bisa kacau. Itu kalau nggak punya ilmu tuh begitu. Makanya ilmu harus dijaga dalam diri kita. Nah, setelah ilmu apalagi yang harus ada dalam diri kita? Al-hilmu. Al-ilmu, al-hilmu. Apa itu al-hilmu? Al-hilmu itu adalah bisa menguasai dirinya ketika marah. Artinya dia santun, dia punya akhlak bahkan. Ya, ini al-hilmu ini penting, akhlak mulia. Bisa menguasai dirinya ketika marah. Banyak di antara kita yang kalau marah nggak kuat menguasai diri kita. Marah sama istri, keluar dari mulut kita kata-kata kotor, kata-kata kasar. Sama anak, sama. Dasar anak, disebutin nama binatang. Udah tahu anak dia. Ini kadang-kadang kita kalau marah kurang kontrol. Ya, kurang kontrol kita kalau marah. Maka kontrol diri kita. Yang tadi harus ada al-hilmu dalam diri kita tuh. Kita bisa menguasai diri kita ketika kita marah. Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita. Rasul tuh nggak pernah marah ketika diludahi, ketika dilempar dengan kotoran, karena memang mampu menguasai dirinya dan sadar itu adalah penghinaan terhadap dirinya. Tapi ketika agama dihina, Allah dihina, Nabi dihina, masjid dihancurkan, saudara-saudara kita dijolimi, boleh nggak kita marah? Boleh nggak kita marah? Kalau kita nggak marah berarti kita nggak punya sikap al-hilm tuh. Makanya ya Allah, sekarang kan sedih kita melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di India. Sholat Jumat nggak nyaman, sholat 5 waktu nggak nyaman. Video yang beredar tuh ketika sholat dilempar bom molotofnya sampai keluar asap yang beracun, akhirnya pada bubar sholat. Kita mah di sini enak, di Indonesia kita sholat nyaman, ya nyaman. Allahu Akbar. Ini sifat al-hilm, sifat lemah lembut, sopan santun, akhlak mulia, ya. Sehingga kita semua benar-benar bisa menguasai diri kita, ya. Jadi kuasai ini hawa nafsu kita. Jangan sampai giliran diri kita dihina, kita marah. Dasar jelek, marah kita. Ya. Jadi kalau ada orang yang nunjuk kita dasar jelek, yang ke orang lain cuma satu, sisanya ke diri kita. Kalau kita nunjuk orang tuh, itu ke orang lain cuma tunjuk kita doang, sisanya ke kita. Berarti kita tuh yang jelek, kita tuh yang nggak benar. Dasar orang nggak benar. Bukan kita kalau marah begitu, dasar kamu nggak benar. Wah, ini kita tunjuk-tunjuk, lupa yang paling banyak nunjuknya ke diri kita. Maka kita kuasai diri kita dari marah. Marahnya, kalaupun marahnya pun harus jelas begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yakin. Artinya iman harus dijaga. Ya kan, peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita keyakinan. Keyakinan. Menurut akal, menurut logika nggak mungkin itu terjadi. Bayangkan Nabi sepertiga malam sampai ke Robrok Akhdar, pulang lagi sebelum subuh. Setelah subuh Nabi bercerita, habis perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Orang yang nggak punya iman nggak akan percaya, dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tapi kalau orang beriman, sami'na wa ata'na, kita akan mendengar dan kita akan taati, dan memang itu kisah benar, peristiwa yang benar-benar terjadi. Kenapa? Karena di situ melibatkannya bukan dari Rasulullah sendiri, bukan, tapi di situ melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemahaagungan Allah, kemahabesaran Allah. Makanya awal ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi, pakai kalimat subhana, maha suci engkau ya Allah.
Jadi dengan kekuasaan Allah, dengan kebesaran Allah. Nah, di sini harus ada keyakinan dalam diri kita. Dan kalau kita yakin, harus ada sifat ihsan. Ini sering diulang-ulang disampaikan. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat dirimu. Itu sifat ihsan dalam diri kita. Maka keyakinan itu penting. Dalam doa, kita pun harus yakin dengan doa kita. Kalau yakin, dikabul oleh Allah. Kalau nggak yakin, nggak akan dikabul oleh Allah. Antum muqinuna bil ijabah. Kalian harus yakin dengan doa kalian itu diijabah oleh Allah. Ya, makanya doa itu harus yakin kita. Meminta sama Allah harus yakin. Minta rezeki sama Allah. Ya Allah, beri hamba rezeki. Yakin sama Allahnya. Allah pemberi rezeki, Allah Ar-Razzaq. Yakinnya sama Allahnya. Ini kadang-kadang ketika rezeki sudah datang, yang diingat bukan Allahnya, tapi rezekinya. Jodoh sudah datang, yang diingat bukan sang pemberi jodoh, tapi jodohnya yang diingat. Kita minta keturunan sama Allah. Ya Allah, beri hamba keturunan. Ini sudah 5 tahun, sudah 10 tahun belum menikah, kemudian hamba belum diberikan keturunan. Ya Allah, beri hamba keturunan. Robbi habli minas solihin. Yakin dengan doanya ketika diberikan tuh keturunan. Kadang-kadang lupa dengan pemberi keturunan. Lupa yang mengijabah doa kita, lupa kepada Allahnya. Yang kita ingat keturunan kitanya, Allahnya dilupain. Makanya sekarang banyak orang terjangkit penyakit wahan, hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Yang digenggamnya dunianya, yang diingatnya dunianya, bukan pemilik dunianya. Sekarang orang berbondong-bondong, coba sibuk cari masker. Masker dari harga 2.000 sekarang berapa? 10.000, 13.000. Bahkan satu pak bisa lebih mahal lagi. Allahu Akbar. Kita yakin sama Allah. Virus corona makhluk siapa? Makhluk Allah. Maka kita harus yakin virus corona makhluk Allah. Yakinlah Allah juga yang bisa memberikan bahaya dan yang akan menyelamatkan kita. Jadi keyakinan kita sama Allahnya harus ditanamkan. Alhamdulillah nih sekarang di sini nggak ada yang pakai masker ya, nggak ada yang pakai masker. Harus yakin sama Allah. Ya, itu makhluk Allah kok. Allah yang menggerakkan semuanya. Ya, kalau kita yakin, insya Allah kita akan selamat dari hal-hal yang membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keyakinan itu harus ditanamkan dalam diri kita. Insya. Yang keempat, yang harus tetap jaga dalam diri kita adalah Islam. Al-Islam. Benar-benar kita pegang teguh itu ajaran Islam. Sholatnya dijaga, yang 5 waktu. Ya. Syahadat kita benar-benar kita yakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu harus kita yakini. Puasanya, insya Allah Allah akan sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Ya, maka mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai bulan Ramadan dan Allah pertemukan kemudian Ramadan berikutnya. Subhanallah. Kita dari sekarang sudah minta, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rabbi kita kembali kepada Allah di saat bulan Ramadan. Ya, Allahu Akbar. Tidak terasa sudah hampir setahun gitu ditinggal oleh Rabbi kita. Perasaan baru kemarin beliau masih duduk di sini. Yang masih duduk di sini. Setiap halaqah subuh, masya Allah, beliau perhatiin, beliau rekam sendiri, beliau catat. Itu sifat hilm, rendah hatinya beliau, akhlak beliau, subhanallah. Kita tentu merindukan beliau karena memang kemuliaan akhlak beliau, ilmu beliau melimpah, tapi beliau tawadhu'nya luar biasa. Ya. Itu yang diajarkan oleh murabi kita. Kenapa? Karena murabi kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keyakinan. Murabi kita pun harus mengikuti itu semua, mengikuti jejak langkahnya, ikuti jejak langkah murabi
kita, insya Allah kita akan selamat. Ya, kenapa? Karena murabi kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian zakat, punya harta bersihkan dengan zakat. Jangan nunggu nanti Ramadan, jangan nunggu zakat fitrah, ya kan, bersihkan ya harta kita. Kemudian haji, ya Allah insya Allah akan berikan kemampuan kepada kita. Maka niatkan yang kuat tadi dengan keyakinan, dengan keimanan. Insya Allah Allah akan selamatkan kita dunia akhirat. Jadi ini pesan setelah kita berisra mi'raj tentunya. Ya jangan sampai lupakan tuh. Yang pertama tadi ilmu, kemudian al-hilmu, yang ketiga al-iman, yang keempat al-islam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini menambah wawasan dan keimanan kepada kita, dan menambah keyakinan kita kepada Allah, dan tambah semangat kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim insya Allah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya dzal jalali ikram tabarak wa ta'ala kulli sahabat rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultani. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal mukhlasin warzuqna al-ikhlas fi qulubina, fi aqwalina, fi a'malina, wa tahhir qulubana minan nifaq wa sum'ah wal ujub wa takabbur wa riya wa min kulli da'il qulub. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, mohon doa saya sehat walafiat panjang umur. Insyaallah kita ketemu di waktu yang akan datang insyaallah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.